untuk biaya operasional sekolah-sekolah itu seperti gaji guru, seragam buat anak-anak yang nggak bisa beli seragam, dan peralatan sekolah-sekolah lainnya. Dan sebenarnya sebelum COVID pun banyak banyak volunteer dari Australia misalnya yang ngajar bahasa Inggris untuk guru-guru sana, anak-anak di sana, ngajarin mereka skill-skill penting yang bisa ngebantu mereka memulai bisnis kecil mereka sendiri. Menurut aku dunia digital dan social media itu menarik banget ya, karena sebenarnya berita tentang gaya hidup aku tuh udah terekspos mungkin 2 tahun yang lalu di platform YouTube aku, di mana aku nunjukin isi kamar aku, dan dari situ sebenarnya sempat viral juga, orang melihat bahwa ternyata gaya hidup aku sangat simple dan sederhana. Tapi what can we do? Kita nggak bisa mengontrol social media, dan kebetulan podcast yang aku lakukan beberapa hari yang lalu bersama Grita tiba-tiba viral. Jujur, dari kecil aku sangat beruntung karena punya orang tua yang mendidik aku, menurut aku, dengan cara yang sangat disiplin tapi juga baik, di mana walaupun aku dari kecil aku bersyukur punya fasilitas yang cukup untuk bisa punya hidup yang nyaman, orang tua aku selalu mengajarkan aku bahwa sekaya apapun kita harus selalu pintar dalam mengelola keuangan kita, dan juga selalu berpikir 2 kali sebelum membeli sesuatu, apalagi kalau barang itu bisa dibilang mahal. Kenapa? Karena sebenarnya sebagai manusia ada yang namanya sebuah kebutuhan dan keinginan. Sebagai makhluk hidup pasti kita butuh minum, makan, tidur, pakaian. Tapi keinginan tuh bisa seperti ingin private jet atau ingin tas branded atau ingin sepatu baru, tapi belum tentu hal-hal itu sesuatu yang kita perlukan. So, dari kecil aku selalu diajarkan melihat segala sesuatu dari berbagai perspektif. Dan kita harus ngelihat faktanya bahwa Indonesia kan masih negara yang berkembang. Jadi masih banyak teman-teman kita yang di luar sana mungkin hidupnya penuh obstacles, penuh tantangan, penuh mungkin worry, karena nggak semua cukup beruntung bisa punya hidup yang nyaman, di mana mereka nggak usah memikirkan besok gimana gitu. Jadi aku bahagia sekali diajarkan menjadi orang yang bisa berempati dan juga mempunyai compassion terhadap orang-orang di sekitar aku, karena sama seperti aku bilang di video itu, ya bisa aja beli tas yang harganya mahal, tapi bayangin di kota seperti Jakarta upah minimum bisa dibilang kira-kira 4 juta. Bayangin berapa orang yang bisa kita gaji dengan beli 1 tas itu. At the same time, aku nggak mau sampai orang-orang yang nonton ini hari ini misinterpretasi ya. Of course, sekali-sekali aku suka beli barang yang bagus atau mahal, tapi hal tersebut bukan sesuatu yang aku kerjakan seminggu sekali atau sebulan sekali, setahun sekali pun enggak juga. So maybe every couple of years I buy something really nice, dan itu hanya aku lakukan kalau aku udah merasa aku udah meng-accomplish sesuatu yang aku inginkan dan udah kerja keras banget dan layak untuk membeli benda tersebut gitu. Karena aku selalu mikir sebenarnya dengan berapa banyak adanya orang yang kaya atau berada di Indonesia, banyak banget hal yang bisa kita lakukan untuk membantu nasib teman-teman kita di luar sana yang gak seberuntung kita. Dan dari kecil, apalagi sama mama aku ditanamin jiwa sosial, di mana dari aku umur 10 tahun pun keluarga mama aku kita mempunyai yayasan yang namanya Sukarseno Peduli, di mana kita membangun sekolah-sekolah hancur di kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor. Kita sekarang udah punya 10 SD dan 1 SMP. Dan mungkin teman-teman nanya, kenapa Bogor? Karena saat baru pindah ke Indonesia, kita punya rumah di daerah Bogor, dan
percaya nggak percaya, di Kabupaten Bogor aja, ini bukan Indonesia ya, hanya Bogor, ada lebih dari 2.000 sekolah yang dalam kondisi buruk. Atap mau rubuh, kurikulum dari tahun 80-an, furniture sudah rusak, anak-anak harus belajar di lantai. So, setiap agama kan mengajarkan kita untuk membantu orang-orang di sekitar kita dulu. Makanya sekolah-sekolahnya ada di kaki Gunung Salak, dan sejauh ini kita udah membantu beberapa ribu anak-anak menyelesaikan pendidikan mereka. Dan salah satu cerita sukses kita adalah satu anak yang namanya Bonda. Dia akhirnya dapat beasiswa sekolah di UI buat S1 dan S2 di Jerman, and now he's very successful. Dia punya travel agency sendiri. So my point is, dengan banyak sekali orang di sekitar kita yang kelaparan, nggak bisa beli kebutuhan mereka yang aku ceritakan tadi. Kenapa kita sebagai orang yang punya harus foya-foya dan spending money untuk suatu hal yang kita nggak perlu gitu. Jangan salah, aku sangat tidak menjudge orang-orang yang ingin foya-foya. Menurut aku itu valid. Kalau itu gaya hidup yang mereka pilih buat diri mereka sendiri, itu fine, sangat fine. Tapi bukan berarti semua orang juga harus memilih jalan hidup itu kalau mereka mempunyai uang yang cukup. Dan buat aku personally, aku memilih untuk tidak foya-foya karena satu, memang nggak dididik gitu dari kecil. Kedua, kebahagiaan yang aku dapetin dari membeli suatu benda yang mahal tidak melebihi rasa guilt yang aku rasakan membayangkan, uang segini tuh bisa untuk sebanyak orang ini, untuk membantu hidup mereka gitu. Dan I'm not gonna lie, 2 bulan yang lalu aku ke Sumba dan aku belajar di Pulau Sumba aja. Dan Indonesia kan ada beribu-ribu pulau. Di Pulau Sumba aja 70% dari rumah-rumah di situ nggak ada listrik. Sedangkan kita di kota seperti Jakarta komplain kalau misalnya sinyal HP-nya jelek, atau komplain kalau macet, atau komplain kalau apalah hal-hal kecil, kita selalu komplain gitu. So aku berusaha, aku sama sekali nggak perfect, masih banyak kekurangan, tapi aku berusaha sebisa aku untuk bisa membantu orang lain. Dan dari kecil pun, sebelum aku menjadi quote-unquote artis, aku ngajar bahasa Inggris di sekolah-sekolah yang dibina yayasan keluarga aku. Dan setelah menjadi artis, aku mendonasikan a percentage of my income, percentage dari pendapatan aku untuk biaya operasional sekolah-sekolah itu, seperti gaji guru, seragam buat anak-anak yang nggak bisa beli seragam, dan peralatan sekolah-sekolah lainnya. Dan sebenarnya sebelum COVID pun banyak volunteer dari Australia misalnya yang ngajar bahasa Inggris untuk guru-guru sana, anak-anak di sana, ngajarin mereka skill-skill penting yang bisa ngebantu mereka memulai bisnis kecil mereka sendiri. So, I don't know, I feel like God udah memberkati aku dengan platform yang bisa dibilang besar. Jadi aku udah dalam tahap di karir aku di mana apa yang aku lakuin di dunia entertainment bukan hanya untuk popularitas aku atau benefit finansial aku, tapi juga aku berharap lewat platform aku, mau itu social media, YouTube, atau karya-karya aku yang lainnya, aku bisa menginspirasi anak-anak muda untuk mempunyai cara berpikir yang kritis, dan juga menginspirasi anak muda untuk mengejar mimpi-mimpi mereka, dan juga mengempower anak muda Indonesia. Karena kalau kita sebagai negara mau terus maju dan berkembang, penting juga kita memikirkan generasi muda yang bakal jadi future leaders negara ini. Dan sebagai seseorang yang ada di dunia entertainment, aku tahu aku punya suara yang cukup besar untuk mudah-mudahan bisa memberikan impact yang positif terhadap banyak orang. Tahu nih tentang yayasan Sukarseno. ini sendiri. Selain ibarat sekarang udah pembangunan di Bogor, sudah di mana aja sih untuk bicara yayasan ini? Sebenarnya
Yayasan Sukarseno ini sudah sering diliput sama teman-teman MNC sih. Nanti berarti stock shotnya pasti ada. Ini untuk editor aja, nanti cari aja stock shotnya karena kalian punya banyak. Edisinya masih belum tahu gitu ya. Enggak kok. Oh, udah banyak kan. Ambil Mungkin pertanyaannya di adjust sedikit. just oke. Aku jawab sebisa aku aja karena pertanyaannya kurang tepat menurut aku. Oke, so mungkin banyak teman-teman di rumah yang mungkin punya organisasi sendiri atau fundraiser sendiri tahu bahwa mencari dana untuk ngebangun sekolah atau pokoknya menggalang dana itu hal yang susah banget, nggak gampang ya. Dan untuk bisa ngebangun 10 sekolah dan juga 1 SMP aja itu butuh hard work yang sangat keras gitu. Nggak hanya buat aku, tapi keluarga aku, mama aku, tante-tante aku. Dan untuk sekarang kita percaya lebih baik kita bisa memonitor sekolah-sekolah ini dengan baik supaya kualitasnya selalu terjaga daripada misalnya kita tiba-tiba bikin sekolah di pulau lain tapi nggak ada yang ngejaga, nggak ada yang ngontrol. Jadi sekarang dengan 10 sekolah SD kita dan 1 SMP itu fokus kita, dan SMP kita namanya SMP Pangrasan Education Center gitu. Untuk sekarang fokus sama itu dulu sih, karena aku pengennya sekolah-sekolah yang dibina yayasan aku dan keluarga mama aku selalu ngehasilin murid-murid yang berkualitas dan eager untuk ngejar masa depan mereka gitu. Dan sebenarnya dulu di kaki Gunung Salak ini waktu kita ngebangun kembali 10 sekolah yang udah hancur ini, nggak ada SMP dan banyak anak-anak di daerah itu sempat nggak nurusin sekolah karena ada yang nggak punya biaya untuk ke desa sebelah atau ke kota terdekat, dan sedih banget ngelihatnya. Padahal masih banyak anak-anak yang ingin sekolah. Makanya akhirnya setelah ngebangun kembali 10 SD, yayasan kita cari dana untuk bikin SMP Pangrasan Education Center supaya setelah lulus dari SD-SD yang kita kelola mereka bisa lanjutin sekolah ke SMP Pangrasan Education Center, di mana selain sekolah mereka juga diajarkan basic menggunakan komputer, menjahit, menanam dan lain-lain, karena kalau sampai anak-anak itu nggak bisa ngelanjutin ke SMA, at least mereka punya skill basic untuk bisa membuat bisnis mereka sendiri. Dan untuk sekarang kita punya program scholarship atau beasiswa di mana murid-murid yang paling pintar dari Pangrasan Education Center bisa lanjut ke SMA. Dari SMA juga ada beberapa yang kita pilih untuk bisa lanjut ke university. So mungkin bisa dibilang ini masih small scale, tapi udah lebih dari 4.000 anak-anak yang lulus dari sistem pendidikan kita. Dan aku harap dengan mendengar berita ini, teman-teman di rumah mungkin bisa ikut berkontribusi atau mungkin terinspirasi untuk juga memulai foundation sendiri di daerah di mana kalian tinggal, karena butuh kerjasama yang kuat untuk bisa nggak hanya merubah satu kota tapi satu negara gitu. Banyak juga dari para fans yang berkontribusi untuk yayasan Cinta ini sendiri, mungkin pas ada agenda apa, acara apa gitu, ya aku ikut bantu dong untuk yayasan kayak gitu. Sayangnya karena sekarang lagi masa pandemi, nggak banyak aktivitas yang kita bisa lakuin secara langsung ya, karena kan kita nggak boleh ngundang banyak orang gitu. Tapi sebenarnya dulu sebelum pandemi pasti setahun 2 kali kita ngadain event besar untuk nyemangatin anak-anak di sana. Aku ketemu secara langsung anak-anak di sana, nanya mereka mau jadi apa ketika udah besar. Dan kalau secara fans aku sendiri sih belum ada yang langsung ikut involved untuk berkontribusi di yayasan aku, tapi seperti aku bilang senang sekali bisa ada volunteers dari negara-negara lain dan juga organisasi lain yang datang ke situ untuk ngajar bahasa Inggris dan juga pelajaran-pelajaran lainnya. So yayasan ini udah ada sekarang 15 tahun lebih. And I think we're doing a good job. Apalagi yang kelola kita semua perempuan kan.
So senang sekali bisa menjadi bagian dari suatu yayasan yang dipimpin oleh menurut aku perempuan-perempuan yang kuat, yang independent, yang punya visi dan aspiration yang tinggi buat negara Indonesia. Karena kita semua tahu bahwa pendidikan adalah salah satu kontributor terbesar untuk bisa memutus tali kemiskinan gitu. Kembali lagi ke pekerjaan Kak Cita sebagai public figure. Iya, bentar. Terkadang juga ibarat di lingkup pertemanan kadang kan ada juga kayak bicara kayak aku punya barang ini tapi dia juga nggak kayak kok barangnya kayak gini sih nggak pengen beli yang ini gitu sesama teman-teman artis Kak Cita. Teman-teman aku ada banyak sekali dan datang dari latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin ada yang status ekonominya tinggi, ada yang biasa-biasa aja, bahkan ada juga yang sebenarnya bisa dibilang agak struggling gitu. Dan seperti aku bilang tadi di awal, aku sama sekali tidak menjudge seseorang yang ingin beli barang-barang mahal. Itu hak mereka dan mereka menurut aku terserah mau melakukan apa dengan uang yang mereka punya. So I think it's completely fine. We all have our own choices. Mungkin pernah ada 1-2 orang yang bilang, aduh beli dong sepatu baru, bosen lihat kamu sepatunya itu terus, atau aksesoriesnya kok nggak ganti-ganti sih, atau bahkan mama aku kadang-kadang suka bilang, Cinta itu baju udah keseringan dipakai, ayo beli baju baru. Tapi gimana ya, aku udah sebenarnya sering bilang bahwa harga diri seseorang bukan dinilai dari apa yang mereka pakai atau yang mereka punya. Jadi kalau sampai suatu hari ada seseorang di circle of friends aku yang menjadi seseorang yang negatif di dalam hidup aku hanya gara-gara apa yang aku pakai, menurut aku orang itu nggak pantas ada dalam hidup aku. Karena apa ya, yang paling penting adalah isi otak seseorang dan hati seseorang. Jadi thankfully teman-teman aku sih semua baik-baik aja. Kalaupun mereka komentar baju aku atau apa yang aku punya itu secara bercanda. Tapi pernah actually ada netizen yang ngomong, kok pakai baju itu lagi sih, kan udah pernah dipakai di acara ini. Oh, Cinta tuh pakai antingnya itu terus ya. Tapi aku reaksinya ketawa karena emang benar. Tapi aku nggak malu. I don't feel embarrassed at all. Mungkin karena aku sangat secure dengan diri aku sendiri. Aku punya prinsip yang kuat. Aku tahu siapa aku sebenarnya. Aku nggak ngerasa terintimidasi dengan komen-komen orang, apalagi kalau komen itu tentang pakaian aku atau apa yang aku punya, karena aku tahu yang aku punya lebih dari cukup. Aku punya mobil untuk ke tempat kerja aku punya rumah yang nyaman, aku bisa berlibur kalau ingin berlibur. So I know what I have is more than enough, and sama sekali nggak mengganggu emosi atau mental aku kalau ada yang komen soal apa yang aku punya. Karena lagi-lagi buat aku, kalau sampai ada orang yang hanya menjadi teman aku atau ada dalam hidup aku karena apa yang aku punya, kayaknya itu bukan teman sejati gitu. Ini ada komentar mungkin dari dokter itu Kak Cita, boleh nggak aku tanyain? Tergantung pertanyaannya apa. Kan terkadang kan kayak gitu kan dia masih ada yang ibarat nggak tahu Cinta langsung ngejudge kayak gitu ya. Mungkin Kak Cinta bisa ngejelasin kayak ada sebagian ibarat kayak masyarakat yang nggak tahu tentang Kak Cinta. Oke. Terus langsung ngejudge. Ya. Mungkin artis nggak mungkin dia gini. Gimana Kak Cinta ngeliatnya itu? Oke, kalau misalnya ada orang yang komennya negatif atau mungkin ingin ngejatuhin aku atau siapapun itu, aku mikirnya ada 2 hal. Satu, gimana ya? Aku ngerasa aku nggak marah sama orang yang komentar negatif, karena itu hanya menunjukkan kepada aku dan kita semua bahwa mereka malas untuk melakukan riset atau malas untuk mencari informasi yang lebih banyak tentang orang tersebut supaya mereka
lebih berhati-hati saat komen. Banyak orang yang males cari tahu lebih, jadi mereka asal ngomong dan nggak sadar bahwa malahan kata-kata negatif itu membuat mereka terlihat menjadi kurang baik. Itu satu. Banyak orang yang males cari tahu informasi yang sebenarnya. Kedua, ini untuk semua yang suka berkata negatif ya, mau itu online atau secara langsung. Aku percaya orang yang mempunyai niat ngejatuhin orang lain atau ngejelek-jelekin orang lain adalah sebenarnya seseorang yang sendirinya sebenarnya insecure dan juga sendirinya mungkin pernah disakitin oleh orang lain atau punya rasa sakit emosional apapun itu yang membuat mereka merasa menjadi lebih lega atau superior jika menjelekkan orang lain. Dan itu hanya menunjukkan bahwa mereka masih kurang dewasa dan juga gimana ya lebih kesedih sih ngelihatnya, karena banyak orang yang menjatuhkan orang lain adalah sebenarnya orang-orang yang sendirinya pernah dibully atau dijahati orang lain. Jadi akhirnya mereka sendiri menjadi bully gitu. Menariknya Kak Cinta sendiri akhirnya untuk menjawab komentar yang seperti itu sendiri, menjelaskan bahwasanya tas-tas yang ibarat di sini yang bicara harga mahal bukannya beli dengan uang sendiri tapi endorse seperti itu ya. Oke, kayaknya Kasih dari endorse gitu ya. Oke, jadi penting sekali teman-teman di luar sana tahu, bahkan tertulis di sosial media aku Twitter bahwa yang mengelola adalah manajemen aku. Jadi sebenarnya satu-satunya social media yang benar-benar aku 100% yang nulis segala macam itu adalah Instagram dan TikTok. Kalau Facebook dan Twitter ada tim yang ikut mengelola. Jadi walaupun kadang-kadang aku membuka aplikasi seperti Twitter, nggak selalu aku secara personal yang menjawab. Tapi bukan berarti pernah ada kejadian buruk beberapa tahun yang lalu di mana salah satu admin aku mempost sesuatu tanpa izin dan pengetahuan aku, dan itu membuat sempat rusuh. Tapi sejak itu orang itu udah dilepas karena itu tidak bisa dimaafkan apa yang terjadi. Tapi kalau secara jawaban itu yang spesifik itu sebenarnya aku dan tim aku sepakat bahwa penting masyarakat tahu bahwa sebagai public figure, sebagai selebriti, sering sekali kita bekerja sama dengan brand-brand besar di mana selain kita dikompensasi mungkin secara finansial dan lain-lain, kita juga diberikan barang dari brand tersebut ya. Jadi aku dan tim aku sih hanya kasih tahu the truth, kebenarannya, bahwa sebagai public figure sering sekali selain membeli barang-barang kita sendiri dengan uang sendiri, tapi kadang-kadang karena hasil kerjasama kita juga mendapatkan tas atau sepatu atau apapun itu dari brand yang bekerja sama kita gitu. Jadi buat aku there's nothing to be ashamed of. There's nothing to be embarrassed about. Nggak ada yang perlu membuat kita merasa insecure atau minder karena apapun industri kita di mana kita bekerja. Kalau aku entertainment, ya salah satu benefit dari bekerja di dunia entertainment adalah kita sering diajak brand-brand mau besar atau kecil untuk bekerja sama. Jadi sangat-sangat normal jika dari brand tersebut kita diberikan item yang mereka punya, apapun itu, mau itu tas atau sepatu atau baju gitu.